Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta sepak bola Nusantara Indonesia. Pertama-tama saya turut prihatin atas kejadian tadi sore. Siapa yang mencetak gol itu ada Ricky Ariansah menyundul bola, memasukkan bola, namun ada halauan dari sang bek sehingga berbenturan itu terjadi. Itu murni tidak disengaja. Hal yang bikin kita takjub adalah pertolongan pertama dari Repa Adi ketika pemain PSIS Semarang melihat gol itu. Mereka tidak melihat Rian yang terjatuh, namun Repa Adi langsung berlari, langsung sprint. Padahal ada temannya di sana yang sedang memanggil. Namun pertolongan pertama dari Repa Adi sangat-sangat, ya bisa dibilang harus dapat diapresiasi, harus dapat penghargaan. Selebihnya kita untuk kabar terkini sudah siuman dan kita doakan pulih kembali Ricky Ariansah. Respect juga untuk para supporter daripada netizen mendoakan pemain dari Madura United. Itu bisa dibilang kejadian yang sangat mengerikan. Semoga Ricky Ariansah dapat fit kembali, dapat bisa bermain kembali. Respect juga untuk Repa Adi. Juga ada kabar telatnya dari tim medis, namun itu dikesampingkan dulu. Kita diutamakan ini setelah kejadian ini selesai dan alhamdulillahnya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, maka harus dirubah. Para tim medis harus siap siaga dalam segi pertandingan apapun. Adanya kejadian ataupun tidak, tim medis harus tetap siaga. Setelah kejadian itu, teman-teman melihat betapa indahnya bukan stadion dari mana itu, dari stadion dari PSIS Semarang ya, kandangnya ya. Itu enak dilihat, hijaunya sangat baik. Oke, kita ke Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Kita bahas babak pertama dulu sis. Ilmu minim praktek 0, Ngabulatuk juaranya. Ura! Bagaimanapun kita merotasi permainan, formasi 3-5-2, 4-4-2. Namun, masalahnya di passing. Oke, kita kesampingkan dulu itu. Hal yang positif dari pemain kita, fisiknya sangat baik, bertahannya sangat baik, apalagi individunya sangat baik. Hal yang membuat pemain kita tidak bermain dengan baik apa? Passing. Udah itu aja. Apakah pemain kita dapat dirubah dengan usia U20 hampir nantinya menjadi senior? Apakah dapat dirubah? Mereka bisa melakukan passing dengan baik. Apakah passing harus ditanamkan sejak dini? Sejak usia 6 tahunan dari SSB sejak kecil. Karena dari pemain kita bisa dilihat siapa yang bisa memegang bola, siapa yang kesulitan memegang bola, dan si memegang bola sangat kuat, namun temannya tidak bisa memegang bola sangat kuat, itu akan bercampur aduk sehingga keduanya error begitu. Itu yang ditakutkan oleh saya. Padahal musuh kita ngepres, kita tanpa ngepres pun dia juga melakukan kesalahan. Uzbekistan melakukan kesalahan, crossing ke kiri, dia kejauhan bolanya, melebar jauh. Banyak dari kesalahan-kesalahan dari pemain Uzbekistan, pemain musuh-musuh kita, namun tidak diulang kembali. Hanya dari 45 menit mungkin salahnya 5-7 dalam melakukan serangan. Kalau di kita hampir terhitung passingnya, tidak terhitung itu salahnya. Jadi musuh kita itu bukan Uzbekistan, bukan Irak, bukan Suriah. Passing. Tidak dipres pun kita kesulitan, error. Ketika dipres apalagi. Ketika tidak dipres, pemain kita selalu mengoper kepada pemain yang sudah ada yang ngepres. Entah itu 2 pemain, entah itu 3 pemain. Selalu menyulitkan temannya. Kita itu mau mengoper untuk melihat apakah ada yang ngepres atau tidak. Namun pemain kita selalu mengoper ke arah yang pemain kita justru sedang ada pressure sehingga dapat dicuri, passingnya gagal. Semoga passing pemain kita itu dapat diatasi, tapi menurut saya itu mungkin hanya entah itu akan rubah atau tidak, sedangkan usianya sudah remaja, sudah 20-an begitu. Beda lagi kalau usia dari dini begitu. Oke. Dari babak pertama ya memang tidak ada kata-kata lain selain 3 pertandingan ini pemain kita kesulitan dalam hal apa? Bukan musuhnya, passingnya. Pertahanan kita sangat baik. Ada di sana Ferrari, Kakang, siapa lagi? Jaki. Terus ada lagi si Roni, ada lagi pemain tengah Arkan. Saya Hugo Gomez, siapa lagi? Tidak akan berjalan kalau passingnya kita selalu gagal. Apalagi bola-bola terupas mengandalkan lari tetapi tidak mengontrol bola itu lebih capek daripada lari kita bolanya itu tepat. Begitu sis.
Oke sis, kita akan bahas babak kedua sis. Setelah ini, yuk, see you. Oke, sis, kawan-kawanku semua, kita harus mengakui kekuatan dari Uzbekistan yang hampir full time. Di menit babak kedua kita kehilangan bola. Mungkin dari babak kedua kita mendapatkan bola itu penguasaan bola di menit 75. Setelah itu 1 menit pun kita kehilangan kembali dan sampai dengan selesai kita sering kehilangan bola. Uniknya, kalau kita bisa memasukkan bola, Uzbekistan pasti akan melakukan crossing dari sektor sayapnya. Namun ini tidak. Uzbekistan dengan pemain-pemain yang sangat-sangat tinggi sis, tapi dia tidak mengandalkan crossing yang itu menguntungkan dari pemain Uzbekistan. Namun ini Uzbekistan ingin menusuk, ingin cutback dan pemain kita luar biasa. Pertahanan dari pemain kita dengan tekanan dari Uzbekistan, dari penonton, juga pemain kita kelelahan 6 jam perjalanan loh dari lapangan yang di sono ke lapangan yang di ini. Begitu modal awal Indonesia U20 di Piala Dunia ini sangat-sangat berarti bagi kawan-kawan adik-adik semuanya. Ini adalah mau kita diserang. Kalau kita sebagai pendukung mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima terus serangan-serangan dari musuh. Karena itulah hal yang baik untuk pemain kita, hal yang mesti dilakukan oleh pemain kita. Kalau kita menggunakan permainan yang terbuka, kita akan kalah sis. Ini karena ya perbandingannya level mah kalau U20 mah sama. Namun Uzbekistan lebih dewasa permainannya daripada kita. Kita itu ada transisi untuk menyerang. Ronaldo Kuakeh dari sayap juga bisa. Namun ada Arkan Fikri membuka ruang untuk menusuk, kita telah. Ada juga momen Robani wacu dengan siapa yang masuk, Niko. Kalau kepada Niko itu lebih bagus daripada Robani menunggu rekan-rekannya untuk membantu serangan karena rekan-rekannya sudah terlalu capek, sudah terus ditekan dan akhirnya kanas lagi. Dan strategi dari Coach Sintayong yang memang benar mengandalkan bertahan karena mengetahui pemainnya, mengetahui lawannya. Transisi serangan balik kita selalu gagal dan mau tidak mau, suka tidak suka kita ditekan dan hasil imbang pun kita untung loh. Kita tidak kalah pun untung. Meski tidak lolos tapi tidak apa-apa karena ini momen yang sangat baik untuk perkembangan pemain-pemain kita. Pemain yang stamina sangat baik, pemain individu sangat baik, namun kekurangannya dari passing, sering kesulitan ketika bola sampai ada yang berlari, kemudian ya terburu-buru ataupun panik bisa dibilang. Namun ini awal yang baik untuk pemain timnas U20. Semoga dengan kepengurusan dari PSSI sekarang banyak anak-anak muda yang berkembang, banyak pelatih-pelatih yang lebih mengutamakan anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak junior. Semoga ada begitu, karena ini harus di awal yang berkorbannya, di awal menjadi bibitnya, menjadikan pemain ini, kemudian sang pelatih melihat dan meracik kembali. Ini yang paling penting adalah bibitnya. Semoga sepak bola kita itu semakin maju sih, semakin berkembang. Jangan mengikuti senior-senior yang dulunya bisa mengalahkan pemain Korea 3-2. Kalau sekarang ya karena yaitu tadi tidak ingin bermain di luar. Juga untuk yang di luar pindah ke sini, semoga membaik lagi dan sehingga keluar lagi. Karena pemain kita itu tipikal pemain yang haus akan permainan peneksis, permainan tiki-taka pendek dari sektor kiri bagaikan permainan Maroko lah. Kita itu hampir sebanding. Andai kata di kita pastinya baik, maka ciri khas kita yang melakukan transisi dari tiki-taka pendek seperti Hakimi JT itu bakal sangat cakep dah dari permainan kita. Jadi itu kalau hasilnya imbang itu berharap head to head, berharap ke pertandingan lain antara Irak dan Suriah 1-1.
kalaupun bisa andai kata lawan Irak kita menang, kita terus menang lawan Suriah dan kita aman begitu. Tapi ya inilah sepak bola, inilah perjuangan dari anak-anak kita, inilah untuk mengukur bagaimana pengalaman dari anak-anak, perjuangan dari anak-anak muda ini. Oke sis, sudah malam, jam 11 malam ini sis. Maka sis pamit sekian, dan semoga yang cedera itu Ricky Ariansah, semoga lekas sembuh dan dapat bermain kembali. Maka sis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.